penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu di sekolah kita tercinta ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini sebenarnya ada dua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah saya jelaskan terlebih dahulu. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mamuju diharuskan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Jadi warga sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, dan pengawas sekolah. Namun saya bersyukur karena hari ini Bapak Ibu bisa hadir. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penerimaan dana PIP kepada siswa-siswi yang telah alhamdulillah mendapatkan dana tersebut. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Ya, baik, Bapak Ibu, di layar sudah tampil. Jadi kegiatan hari ini adalah sosialisasi identifikasi aset atau sumber daya di sekolah dan lingkungan sekitar. Jadi mengapa ini perlu disosialisasikan? Kan dulu kalau dikatakan soal aset, baik, jadi di lingkungan sekolah ini itu dikatakan sebagai sebuah ekosistem. Kenapa dikatakan sebagai ekosistem? Dan pemerintah daerah. Kemudian abiotik adalah keuangan, sarana, prasarana, dan lingkungan alam. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi antara satu. Nah, di dalam ekosistem tersebut ada dua pendekatan yang selama ini digunakan dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Jadi yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan. Adapun sebaiknya kita lebih banyak menggunakan kepada pendekatan berbasis kekuatan. Selama ini saya lihat Ibu Kepala Sekolah melakukan yang bagian kedua, pendekatan berbasis kekuatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau dilihat, saya dikatakan bersaing dengan sekolah-sekolah inti, sekolah-sekolah besar yang ada di luar. Jadi boleh bagi tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Ya betul Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau dipikirkan dana kita ini sedikit. Nah ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi macam-macam modal aset. Jadi modal-modal aset yang ada di sekolah kita atau lingkungan sekitar itu ada 7. Jadi yang pertama itu adalah modal manusia, modal politik, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Ini adalah 7 modal aset yang harus tetap kita jaga hubungan baik antara satu dengan yang lainnya agar selalu berjalan secara harmonis, berjalan secara beriringan, yang dimana tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Kemudian saya akan jelaskan satu persatu poinnya, modalnya apa-apa saja. Baik, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia adalah tentu saja sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah.
Jadi modal manusia ini sangatlah penting. Mengapa katakan penting? Karena dialah yang bergerak menggerakkan segala sesuatu agar bisa dapat berhubungan dengan baik, bukan hanya di pendidikan saja, namun di bagian kesehatan, kemudian pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jadi modal manusia di sini adalah seluruh warga sekolah yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Ini modal sosial sangat penting juga karena kaitannya adalah asosiasi atau kelompok. Bisa kita merasa akan bisa maju kalau tidak ada kerjasama. Tidak ada kerjasama terjalin antara pihak sekolah maupun dengan pihak di lingkungan sekitar sekolah. Saya percepat saja karena Bapak Ibu kan mau juga lagi rapat ya. Jadi kita skip saja. Kemudian yang berikutnya adalah modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai dengan sebuah hak aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Kemudian modal agama dan budaya adalah kegiatan keagamaan dan budaya yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik adalah di sini termasuk ke dalam bangunan-bangunan sekolah yang dimana dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, pertemuan ataupun pelatihan, infrastruktur atau sarana dan prasarana, mulai dari saluran pembuangan sistem air, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Jadi ini yang keenam adalah modal lingkungan alam. Sebentar kita akan identifikasi satu persatu modal ini. Kira-kira apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian terakhir adalah modal finansial. Jadi modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dan dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi tadi itu adalah penjelasan singkat tentang 7 modal aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengidentifikasi apa-apa saja itu modal manusia yang ada di sekolah, sosial, politik, lingkungan alam, agama, dan budaya, serta yang terakhir adalah finansial. Dan untuk berikutnya saya berikan kepada Ibu. Bapak, Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu ada 2 agendanya. Semalam saya disampaikan kalau calon guru penggerak yang ada di sekolah kita itu dapat tugas untuk memberikan sosialisasi tentang aset sekolah kita. Jadi alhamdulillah mungkin di antara kita kalau yang namanya aset kan mungkin apa saja, tetapi dengan sosialisasi ini kita dapat memahami bahwa ternyata aset itu bukan hanya bangunan fisik yang ada di sekolah, tetapi kita ini semua. Salah satu di antaranya adalah modal manusia, yaitu siswa, guru, orang tua siswa itu sendiri. Jadi saya kembali mengucapkan terima kasih banyak karena pada hari ini yang untuk penjelasan untuk penerima PIB ternyata dirangkaikan dengan
sosialisasi aset sekolah seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Kemudian sedikit saya menjelaskan Bapak Ibu bahwa saat ini Ibu Dewi menempuh pelatihan sebagai calon guru penggerak. Jadi guru penggerak ini dites, lalu dia setelah itu mengikuti pelatihannya selama 6 bulan, gitu ya. Kalau di Kecamatan Papalang baru 2 guru penggerak yang berada di SD Batupapan dengan SD Mandatitu. Kemudian menyusul yang berikutnya salah satu guru yang ada di sekolah kita yaitu Ibu Dewi Lestari tahun ini dari SD. Kalau dari SMP ada juga. Kemudian angkatan berikutnya ada lagi tapi dari sekolah lain. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak guru-guru kita yang bisa mendaftar dan lolos menjadi calon guru penggerak. Jadi nanti dia menyelesaikan pelatihannya selama 6 bulan, barulah setelah dinyatakan lulus, barulah dia dikatakan guru penggerak. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga menyampaikan bahwa sekolah kita adalah salah satu pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Insya Allah nanti pada tanggal 29 sampai tanggal 30 akan diadakan seminar di Mamuju dengan pameran. Jadi kami 5 sekolah yang ada di Kecamatan Papalang itu sudah akan berangkat pada tanggal 27 untuk menyiapkan persiapan pameran. Minggu-minggu ini siapa tahu ada orang tua siswa bertanya, kenapa anak saya minggu-minggu ini maksudnya itu gurunya agak sibuk, karena memang kita sekarang ini menyiapkan video-video pembelajaran. Kan anak-anak baru selesai belajar di rumah pada saat ujian kelas 6, kemudian masuk minggu ini, dan minggu ini adalah minggu di mana persiapan itu untuk pelaksanaan pameran di kabupaten. Dan kemudian ada siswa dari kelas 6 yang akan membawakan tariannya nanti ditampilkan di Mamuju. Dari kelas 5 dan 6 nanti akan dibawa 3 orang. Jadi itu Ibu, saya sampaikan sekilas dari kegiatan di sekolah kita. Kemudian sebagaimana tadi dijelaskan bahwa 7 aset yang ada yaitu modal manusia. Kita inilah semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga yang ada di SD Wonorejo bahwa bagaimanapun, jadi saya sampaikan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang seperti apa yang kita lihat sekarang ini di sekolah kita, itu bukanlah semata-mata upaya dari kepala sekolah, tetapi adalah upaya kita bersama. Bagaimanapun kemauan, semangat dari pihak sekolah, utamanya kepala sekolah, kalau kita ini selaku modal manusia, orang tua siswa, komite, guru, siswa, pengawas, pemerintah itu tidak mendukung, kita tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua atas partisipasinya selama ini. Yakin dan percaya bahwa apapun kami rencanakan di sekolah, kalau orang tua siswa tidak mendukung, itu tidak akan jadi. Begitu juga dari modal sosial, dari semua yang disebutkan tadi, bagaimana kita saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang akte kelahirannya belum ada, kakaknya ada yang bermasalah,
itu semua harus diperhatikan dengan baik. Baru-baru ini anak-anak data di Dapodik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 diminta jasa TK-nya. Untuk apa? Untuk didata di pusat bahwa ini adalah jasa TK-nya, ini nomor ijazahnya. Jadi tidak serta-merta dikatakan bahwa anak saya sudah TK, mana buktinya? Harus ada nomor ijazahnya. Itu Ibu yang saya sampaikan kepada kita semua, sampaikan kepada tetangga kita bahwa masukkanlah anak kita ke TK sebelum dia ke SD. Itu pun ada aturannya, usianya. Sekarang 4 sampai 6 tahun harus paling sedikit tanggal 7 bulan Juli itu dia sudah berumur. Kalau dia dari TK paling rendah 6 tahun. Itu paling rendah 6 tahun. 5,9 itu belum, harus menunggu dulu. Kecuali dia punya kelebihan kecerdasan yang sangat tinggi, itu baru diterima. Tapi kalau tidak, dan itu dibuktikan dengan psikiater yang mengetahui bahwa oh ini betul dia memiliki kecerdasannya lebih daripada teman-temannya. Kalau tidak, harus menunggu dulu 6 tahun. Ibu jangan berpikir begini, biar anakku baru umur sekian tapi dia pintar. Mungkin sekarang iya, tapi fisiknya belum tentu. Kan begitu Ibu. Jadi jangan kita pengaruh bahwa anakku besar tapi baru 5 tahun atau belum cukup 6 tahun. Kalau dia belum cukup 6 tahun, dipending dulu. Makanya jangan masih ragu. Anakku 4 tahun nih, 4,5 tahun nih baru masuk TK, itu lebih baik lagi. Jadi kita harus selalu berpikir positif atas apa yang telah dicanangkan pemerintah bahwa bawalah dulu anak kita ke TK sebelum dia ke SD. Saya lanjut dari modal-modal tadi, sosial, bangunan fisik sekolah kita. Kemudian ada yang namanya modal lingkungan. Modal lingkungan kita, alhamdulillah, Bapak Ibu, lingkungan kita cukup hijau, dan ini bagaimana kita menjaganya, bukan hanya menghijaukannya saja, tetapi bagaimana kita menata sehingga lingkungan itu bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan yang ada di sekolah supaya siswa masuk, guru-guru masuk, siapapun yang masuk itu memberikan rasa nyaman. Itu kan alangkah juga bagusnya bagus sekolahnya bersih, dan kebersihan ini adalah hasil kolaborasi di antara kita semua, gurunya, siswanya, orang tuanya. Karena nanti kita bilang, kenapa dikatakan orang tuanya? Kalau kita tidak mendukung anak untuk membawa alat ke sekolah, tidak akan jadi. Gitu. Begitu juga dengan penghijauannya. Diminta untuk menanam bibit tanaman sayuran di sekolah. Semuanya itu bersumber dari anak-anak kita, dan itu adalah dukungan penuh dari orang tua. Karena kalau orang tua tidak mendukung anaknya, yakin tidak akan ada apa-apanya di sekolah. Oleh karena itu saya sangat apresiasi kepada kita semua bahwa berkat dukungan orang tua siswa, dewan guru, komite pemerintah setempat, sehingga kita dapat membangun sekolah kita. Kalau kita ada sekolah, salah satunya tadi bagaimana kita penerimaan PIP di sekolah. Bagaimanapun kami berupaya, kami harus selalu berkolaborasi dengan kita tentang data-datanya anaknya kita, kemudian dengan operator, dengan wali kelasnya, dengan pihak dinas di kabupaten. Gitu. Kemudian untuk modal fisik sebagaimana yang kita lihat kan ini, alhamdulillah di sekolah kita itu sudah terbangun adanya partisipasi yang sangat besar dari kita semua
yaitu pembangunan musala. Karena pembangunan yang lain itu pun itu dari pemerintah, namun kadang kita begini, kalau kita juga tidak berupaya di sekolah, kalau kita hanya tinggal menunggu, kadang itu tidak akan datang. Jadi bagaimana kita memperbaiki dapodik yang ada di sekolah. Jadi ini dapodik sangat penting, mulai dari siswa itu didaftarkan, bagaimana data-datanya, bagaimana aset yang lain itu di sekolah dilaporkan ke pusat. Itu Ibu. Jadi kami sangat mengharapkan kepada kita bahwa data-datanya anak kita mulai. Jadi siapa tahu ada tetangga kita yang anaknya nanti kan dia daftar dari TK ke SD. Jangan kita memandang enteng bahwa sekarang ini bila mana kita mendengar bahwa katanya anak-anak itu diterima SD tanpa ada TK. Kita jangan berpikir begitu. Karena kenapa? Mulai dari TK anak tak sudah bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi tidak ada lagi dengan guru-gurunya, dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga dia terbiasa bersosialisasi, dia tidak lagi canggung. Pasti itu berbeda antara anak yang sudah menginjak TK dengan yang belum. Yakin dan percaya itu, dan kami merasakan di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua karena begitu antusiasnya mendaftarkan anaknya dulu di TK sebelum dia ke SD, dan kami selalu berkolaborasi dengan pihak TK bahwa untuk memperlancar pendaftaran kami menjemput bola di TK. Kami membawa formulir ke sana, pihak TK langsung membagikan formulirnya. Setelah diisi oleh orang tuanya, barulah diantarkan kemari dengan data-data yang lengkap. Data-data yang lengkap ini pun kita harus bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, karena seberapa sih modalnya SD Wonorejo? Siswanya hanya saat ini 60-an. Itu pun kalau sudah tamat, yang kelas 1 masuk itu berapa? Dan yang pindah itu berapa? Di sini paling tinggi itu 60-an. Nanti ini boleh terjadi 57 siswa. Dibanding sekolah-sekolah di luar sana yang siswanya itu 300-an, 200-an, lebih 100. Tapi kenapa? Saya tidak berkecil hati. Karena alhamdulillah ternyata pada tahun ini sekolah yang mendapat predikat berdedikasi terbaik tahun 2023 satu-satunya sekolah yang ada di Kecamatan Papalang adalah SD Wonorejo yang mendapat predikat itu. Makanya itu saya enggak orang mau sekolahnya siswanya besar, bagaimanapun tidak apa-apa. Mari kita saling membangun sekolah kita sama-sama, ditopang, didukung oleh kita semua. Jadi jangan kita katakan bahwa dia bersahaja di sana sekolahnya karena kepala sekolahnya dapat banyak. Kalau bukan dukungan dari kita semuanya. Jadi itu sangat saya mengharapkan kepada kita semua dukungan dari kita. Orang masuk di sini melihat bagaimana pembangunan di sekolah kita, saya selalu sampaikan bahwa itu adalah partisipasi dan dukungan dari orang tua siswa, pihak komite dan guru, serta kita semua yang ada di sini. Bapak dan Ibu, kemudian modal politik, bagaimana kita bekerja sama sehingga tujuan yang sudah direncanakan di sekolah itu bisa terwujud. Salah satunya kemarin kita biasakan orang tua biasa menyumbang, sumbangannya itu masuk ke musala. Kita boleh lihat sekarang ini baru tahun lalu orang tua siswa ada yang menyumbangkan seperti halnya kita, ada yang menyumbangkan kalau dia
habis menerima PIP, Ibu ini ada saya sumbangan, jadi anak-anak itu orang tua memberikan kepada anaknya membawa ke sekolah. Ibu ini sumbangannya dari orang tua saya untuk sumbangan ke musala. Alhamdulillah baru-baru ini digelontorkan dana yang masuk, dan jadi biasa anak-anak tak memberikan celengan. Kalau dia masuk salat memberikan sumbangan tak 1.000, 2.000, itulah dikumpul-kumpulkan. Kemudian dari orang tua siswa, dari pihak luar, dari guru-guru yang menyimpan itu dikumpulkan, terkumpul dana 2 juta dipakai untuk membangun ini untuk terasnya. Itu jadi tahap ini yang baru-baru adalah terasnya. Alhamdulillah terasnya sudah ada. Kedepannya kami berencana untuk memikirkan untuk lantainya, supaya kalau anak-anak sambil praktek pendidikan agama atau ilmu pelajaran yang lain, bukan hanya di dalam tetapi di bagian teras itu mereka bisa bekerja kelompok atau berpraktek dengan mengadakan praktek dengan percobaan-percobaan yang akan diberikan. Jadi bukan hanya di dalam musolanya, karena terasnya sudah ada. Kami hanya ke depan ini memikirkan bagaimana supaya bisa dilantai. Itu kami semua berharap. Jadi sudah diberikan penjelasan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang 7 modal yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah. Demikian juga kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah berkenan hadir. Untuk kegiatan sesi 1 ini adalah identifikasi. Saya tutup karena nanti akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada